Assalamualaikum Pak Mikral. Waalaikumsalam. Mari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mari. Mari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Begini Pak Mikral, sebelumnya saya minta maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak pada siang hari ini. Karena dalam pendidikan guru penggerak ini, khususnya di modul 3.1 ini, kami ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah di sekolah tempat kami bekerja. Wawancaranya Ya. itu mengenai praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Apa mengganggu waktu Bapak atau tidak ini, Pak? Kira-kira. Ya tidak, mari. Oke, langsung saja, Pak ya. Oke. Biar lebih cepat juga ini. Pertanyaannya, Pak, yang pertama, selama ini semenjak Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Jadi kalau masalah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dalam kaitannya di sekolah, biasanya itu terjadi di kalangan guru maupun siswa. Ya. Jadi saya mungkin akan memberikan contoh kepada Pak Ari mengenai identifikasi kasus yang terjadi di kalangan guru. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap guru ya ada yang namanya penilaian kinerja guru yang diberikan oleh kepala sekolah. Dan ada beberapa indikator yang memang harus diperhatikan oleh guru tersebut. Misal, kita ambil salah satu contoh ya, yang sangat sederhana, yaitu kasus kedisiplinan. Sebagai kepala sekolah, tentunya ya, saya berharap setiap guru itu datangnya harus tepat waktu, Pak Ari. Ya. Nah, namun dalam perjalanannya ada memang sebagian kecil, satu atau dua orang guru itu yang bisa kita katakan kurang disiplin. Ya. Hal ini tentunya menimbulkan dilema etika kepada guru tersebut. Nah, kita kan tentunya mengharapkan guru tersebut bisa menegakkan rasa disiplinnya datang tepat waktu. Kemudian, ya, rasa tanggung jawab dia sebagai pendidik atau sebagai guru ya bisa hadir di sekolah tepat waktu. Ya. Nah, karena ketika guru tersebut datang tidak tepat waktu, tentunya akan mempengaruhi semuanya ya Pak Ari. Iya. Ya. Nah, inilah kira-kira contoh yang saya sampaikan bahwa ini sebuah dilema kasus, yakni kedisiplinan sebagai guru. Oh ya Pak, saya bisa tangkap kasusnya itu masalah kedisiplinan guru. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa kedisiplinan guru itu termasuk dilema etika ya Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kalau itu dilema etika Pak, bukan bujukan moral? Ya, baik Pak Ari. Ya, kenapa saya mengatakan itu dilema etika bukan moral? Ya, karena di sini kita mengharapkan perbaikan dari etika guru tersebut. Saya sebagai kepala sekolah ya tidak memberikan berupa sanksi atau hukuman ya terhadap guru tersebut. Tetapi seperti yang kita ketahui ya setiap guru ada yang namanya penilaian kinerja guru Pak Ari. Ya, ya hal yang mungkin kita yang saya sebagai kepala sekolah lakukan itu tentunya adalah memberikan catatan khusus ya dalam pencapaian penilaian kinerja guru tersebut ya tanpa saya memberikan sanksi atau hukuman itu Pak Ari. Oh, berarti yang berdilema di sini ada dua hal nilai kebajikan yang universal ya Pak. Ini kedisiplinan dan tanggung jawab. Sama-sama benar, tetapi secara etika dia melanggar. Baik Pak Mikral, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ya. Jadi keputusan yang saya ambil ya terhadap
kita merujuk pada tata tertib guru yang berlaku di sekolah tersebut ya. Jadi kemudian juga kita merujuk pada indikator penilaian dari kinerja guru tersebut hari. Terus Pak Mikral, untuk langkah-langkah prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, jadi untuk langkah-langkah prosedur ya. Nah, langkah prosedurnya ya ketika terjadi pelanggaran seperti ya kasus tadi, keterlambatan guru kita pantau secara personal tersebut mari. Ya. Nah, kemudian kita tanya apa penyebabnya ya, kemudian kita komunikasikan secara baik, kita jelaskan efeknya ya apa yang terjadi jika datang terlambat ya, dan harapannya setelah dikomunikasikan dengan baik kepada guru tersebut tanpa adanya sanksi, tentunya guru tersebut akan bisa berubah Pak Ari. Oke Pak, berarti poin pentingnya adalah komunikasi ya Pak. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Oke, jadi hal-hal yang paling efektif ya dalam pengambilan keputusan adalah berkomunikasi Pak Ari. Ya, misal di sekolah itu ada kasus atau dilema etika tadi, ya kita bisa rapatkan bersama dewan guru. Intinya yang paling efektif itu adalah komunikasi. Pak Ari. Oh ya Pak, berarti komunikasi itu memang yang efektif menurut Pak Mikral ya. Ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang D5 etika seperti itu? Ya, jadi tantangannya ya menurut saya ketika ada kasus yang dilema etika tadi ya, ketika kita memberikan nilai kinerja guru yang kurang bagus ya, kita bisa saja mendapatkan komplain dari guru tersebut ya, tetapi kita sebagai pimpinan ya atau kepala sekolah tetap kita jelaskan, kita komunikasikan secara baik ya, guru tersebut juga akan memahami baik. Oh ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak Mikral, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk, prosedur, atau seperti apa kira-kira yang Bapak jalankan? Ya, jadi untuk yang secara keseluruhan ada jadwal Pak Ari ya. Tetapi kalau ada guru yang seperti kasus tadi, itu saya akan panggil secara personal dan secara langsung tanpa harus kita jadwalkan Pak Ari. Oh ya Pak. Berarti itu tergantung situasi dan kondisinya ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, adakah kira-kira atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika ini Pak? Ya, jadi kalau faktor-faktor yang mempermudah ya dalam mengatasi kasus-kasus tersebut tadi ya adalah rujukan dari poin-poin indikator penilaian guru. Ya, karena di sana ada sudah ada poin-poinnya. Itu sangat membantu sekali Pak Ari. Ya, selanjutnya komunikasi saya dengan atasan yang di atas saya. Oh, Gitu. faktornya tadi bisa salah satunya komunikasi Pak, jika tidak bisa diatasi komunikasi dengan atasan Bapak, mungkin dalam hal ini Iya. pengawas sekolah ya Pak ya. Ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 etika ini? Ya, jadi yang bisa saya ambil ya adalah bahwa segala sesuatunya harus kita komunikasikan atau musyawarahkan. Nah, kita tidak bisa langsung memberikan sanksi atau hukuman. Nah, intinya yang terpenting itu adalah komunikasi dua arah itu Pak. Oh ya Pak, jadi kembali lagi poin pentingnya itu komunikasi ya Pak ya. Baik Pak Mikral, sangat menginspirasi sekali
wawancara pada siang hari ini. Jadi poin-poinnya itu sangat luar biasa menurut saya Pak. Mudah-mudahan saya juga kedepannya bisa belajar banyak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Terima kasih Pak Mikral atas waktunya. Ya Pak Adi, ya sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini ya Bu Nia, saya minta maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu karena di pendidikan guru penggerak ini yang sedang saya jalani di modul 3.1 ini kami diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh bisa minta waktunya sebentar ya Bu ya? Oh iya, ya Pak. Langsung saja Bu ya, biar lebih cepat, lebih menghemat waktu. Yang pertama, selama ini ya Bu, semenjak Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral Bu? Sebagai kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan, saya mempertimbangkan sebagai masukan berupa informasi faktual dan segala keputusan yang diambil mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergis untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Oh ya Bu, intinya lebih kepada memperhatikan masukan dan mengacu pada aturan Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu Nia menjalankan pengambilan keputusan yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Saya dalam membuat selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat. Walaupun di SD itu tidak ada istilah wakopsek, tapi biasa kepala sekolah menunjuk untuk membantu tugas-tugas seorang kepala sekolah pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa mengucapkan suatu masalah. Saya minta pendapat dari masukan dari pengawas sekolah dan mencari solusi yang terbaik. Oh ya Bu, intinya lebih kepada mempertimbangkan masukan dari teman sejawat dan rekan-rekan yang lain Bu ya. Selanjutnya Bu Nia, langkah-langkah Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya mencari informasi dari pihak-pihak baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua siswa tergantung permasalahan yang berkenaan dengan apa. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik. Ada banyak informasi ya Bu ya, sumber yang didapat. Selanjutnya Bu Nia, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai keputusan yang diambil, misalnya yang saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti suatu perasaan dari suatu pihak yang sedang bermasalah, baik itu guru dan teman sejawat atau orang tua siswa, dan juga guru dengan siswa itu sendiri. Oh ya.
Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, Bu? Lebih ke tantangannya, Bu. Tantangannya, Ya. sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak memuaskan suatu pihak atau sebagian pihak. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada suatu pihak yang lain yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas, ada guru ingin di kelas 3, sedangkan guru B ini juga di sana, ada guru C di kelas 4 tidak mau ditaruh di kelas 6. Perbedaan pendapat biasa terjadi, namun keputusannya saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak yang dirasakan. Oh, ini berarti tantangannya memang cukup kompleks ya kalau di sekolah itu, apalagi yang masalah musyawarah pembagian kelas itu rasanya kepala sekolah atau di tiap sekolah hampir sering mendapatkan dilema seperti itu, Bu, ya. Selanjutnya Bu Nia, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya saya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus dilema etika dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan. Setelah didapat jalan penyelesaiannya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana. Oh ya, betul. Memang kompleks ya, Bu, ya. Memang sepertinya Ibu itu memang ada semacam penjadwalan seperti itu, Bu, ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selain keluarga yang mendukung, juga rekan sejawat dan warga sekolah yang perlu bekerja sama dan kekompakannya sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan tuntutan moral. Oh ya, Bu, memang dukungan itu memang cukup penting ya dalam penyelesaian kasus ini. Apalagi rekan sejawat dan keluarga memang sangat dibutuhkan dukungannya itu. Selanjutnya, Bu Nia, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan tadi, pasti ada pembelajaran ya, Bu, ya. Pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman pada saat Ibu mengambil keputusan dilema etika itu apa, Ibu? Saya mendapatkan berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang saya pernah bertugas, terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Oke, baik. Ya, memang bisa dikatakan tugas kepala sekolah itu memang agak berat, Ibu, ya, apalagi dalam pengambilan keputusan seperti ini. Terima kasih, Bu Nia, sangat menginspirasi sekali apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya juga kedepannya bisa belajar banyak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dari pengalaman yang telah Ibu ceritakan tadi. Terima kasih banyak Bu Nia atas waktunya. Baik, Pak Ari, sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.